Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pola pikir Injil, bersatu dalam mewartakan Injil, menemukan sukacita dalam segala keadaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Filipi 4, ayat 2 sampai ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut. Ewodia kunasihati dan Sintikhe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos yang setia, tolonglah mereka. Sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, dan yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Filipi 4, ayat 2 sampai ayat 9, yang ditulis sekitar abad pertama Masehi. Masyarakat Kristen mula-mula menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Rasul Paulus, yang menulis surat kepada jemaat di Filipi, sedang membahas situasi khusus dalam gereja di Filipi. Di ayat 2 dan 3, Paulus menyebutkan nama dua perempuan, Ewodia dan Sintikhe, yang tampaknya sedang berselisih paham atau berkonflik. Perselisihan internal ini kemungkinan besar menjadi ancaman bagi persatuan dan keharmonisan komunitas Kristen di Filipi. Paulus kemudian mendorong persatuan dan rekonsiliasi di antara anggota gereja, mendesak mereka untuk memiliki pikiran yang sama di dalam Tuhan. Ia menekankan pentingnya kegembiraan, kelembutan, dan doa, sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, dan menjaga perdamaian dalam masyarakat. Selain itu, Paulus memberikan panduan untuk mempertahankan pola pikir positif di tengah tantangan dan kesulitan. Beliau mendorong jemaat Filipi untuk fokus pada apapun yang benar, mulia, adil, suci, manis, semua yang sedap didengar, kebajikan, atau patut dipuji, untuk dipikirkan dan dilakukan, dengan menekankan pentingnya memupuk pola pikir yang berakar pada iman dan kepercayaan, pada penyediaannya yang cukup, dan pada kedaulatan Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kehidupan kita saat ini, yang ditandai dengan ketidakpastian, perpecahan, dan egoisme, pesan Tuhan kepada kita melalui bacaan firman Tuhan hari ini adalah jelas. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk memelihara pola pikir Injili, yang bercirikan kesatuan, sukacita, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Terlepas dari tantangan-tantangan yang kita hadapi secara individu dan kolektif, fokus utama kita harus selalu pada pewartaan Injil Kerajaan Allah. Sama seperti Paulus mendesak Ewodia dan Sintikhe untuk memiliki pikiran yang sama di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk mengupayakan kesatuan dalam tubuh Kristus, mengesampingkan perbedaan-perbedaan kita, dan bekerja sama menuju tujuan bersama, yaitu mewartakan kabar baik kerajaan sorga. Lebih jauh lagi, Tuhan memanggil kita untuk menemukan sukacita dalam segala keadaan, tidak hanya ketika segala sesuatunya berjalan baik, namun bahkan di tengah pencobaan dan kesukaran. Sukacita ini tidak bergantung pada keadaan lahiriah kita, namun berakar pada hubungan kita dengan Kristus, dan pengharapan yang kita miliki padanya. Dengan memusatkan pikiran kita pada apapun yang benar, mulia, benar, suci, manis,
enak didengar, kebajikan, dan hal-hal yang terpuji, kita dapat menumbuhkan pola pikir yang selaras dengan Injil, dan mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pemahaman manusia. Terlebih lagi, Tuhan mengingatkan kita akan kekuatan doa dalam mempertahankan pola pikir Injili, dan menemukan kekuatan di dalam Dia. Daripada khawatir terhadap apapun, kita dianjurkan untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur, percaya pada kesetiaannya untuk menjawab sesuai kehendak-Nya. Melalui doa, kita dapat merasakan kedamaiannya yang menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, memampukan kita untuk bertekun dalam misi kita mewartakan Injil, dengan penuh keberanian dan percaya diri. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berkomitmen untuk menghidupi pola pikir Injili dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini berarti, secara aktif kita harus mengupayakan kesatuan dalam keluarga, komunitas, dan gereja kita, menjembatani perpecahan dan bekerja sama secara harmonis demi Injil. Marilah kita memilih sukacita dalam setiap keadaan, dengan mengetahui bahwa harapan kita berlabuh pada Kristus saja, dan bahwa Dia setia untuk menopang kita melalui setiap pencobaan dan tantangan yang kita hadapi. Lebih jauh lagi, marilah kita memprioritaskan doa sebagai aspek utama kehidupan spiritual kita, mendedikasikan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mencari bimbingannya, dan menjadi perantara bagi orang lain. Melalui doa yang konsisten, kita dapat merasakan kedamaian dan kehadirannya secara nyata, memperlengkapi kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi dengan iman percaya, dan mengakui kuasa dan kedaulatannya. Yang terakhir, marilah kita memusatkan pikiran kita pada apapun yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan hal-hal yang terpuji, serta menjaga diri kita dari hal-hal negatif dan keraguan. Dengan memupuk pola pikir yang berpusat pada Injil, kita dapat menjadi mercusuar pengharapan dan terang di dunia yang sangat membutuhkan kuasa transformatif dari kasih dan anugerah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menyampaikan kehidupan dan kebenaran ke dalam hati kami. Saat kami merenungkan firman-Mu, kami memohon rahmat-Mu untuk menghidupi pola pikir Injili dalam segala aspek kehidupan kami. Tolong kami untuk bersatu dalam mewartakan Injil-Mu, menemukan sukacita dalam setiap keadaan, dan berkomitmen untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menjaga hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.